Nah, untuk pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih Mas, ini dari diri saya sendiri sih. Pengen tanya ke Mas Umar. Nah, kebetulan kan kemarin saya itu terpilih menjadi ketua KKN Mas. Nah, dari ketua KKN tersebut kan kalau menurut saya juga merupakan suatu organisasi. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi yang lain gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana Mas cara menghandle anggota agar proker yang kita rencanakan itu bisa berjalan semua gitu. Menurut Pak Usmar bagaimana Mas? Semua orang pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ini lagi-lagi saya disclaim bahwasanya ini gaya kepemimpinan yang saya pakai. Iya. Bisa jadi ini cocok atau tidak. Nah, kalau dari saya, yang pertama pemimpin itu bukan seorang yang diktator untuk apa yang diinginkan oleh pemimpin harus dilaksanakan. Karena kan pemimpin ya fungsinya untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sehingga pemikiran itu bisa dipadukan ataupun bisa dikolaborasikan dan sebagainya. Di saat ada perbedaan pendapat yang ada di dalam organisasi itu, seorang pemimpin harus dapat bijak dalam menentukan keputusannya terhadap dua hal atau dua pendapat yang berbeda-beda. Contohnya, si A pingin prokernya banyak. Iya. Karena untuk menunjukkan eksistensi dan sebagainya. Yang satunya prokernya sedikit ya karena gak usah muluk-muluk lah gitu. Kita ketemu dengan masyarakat, bahwasanya masyarakat lebih pintar daripada kita juga misalnya seperti itu. Yang perlu diambil pemimpin ya bagaimana dua pendapat yang berbeda ini bisa dipadukan sehingga yang pendapat si A menerima dengan baik dan legowo sehingga dia tetap berproses dalamnya, yang B juga seperti itu. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada. Pada edisi podcast hari ini, saya sedang bersama dengan kakak tingkat saya di UIN Malang. Beliau adalah Mas Umar Hamdani. Yang mungkin teman-teman sudah kenal ya siapa beliau sebelumnya. Ya, ini. Oke, apa kabar Mas Umar? Alhamdulillah, sehat. Sehat Mas ya? Di tengah kesibukan Mas Umar ya? Ya. Saya senang Mas Umar bisa meluangkan waktunya untuk sharing di podcast Salam Motivasi. Terima kasih Mas. Ya, siap. Dan di video podcast hari ini teman-teman, kita sedang berada di Taman Merjosari Malang. Buat teman-teman yang mau healing silahkan karena tempatnya indah dan asri. Ya. Dan pada video podcast hari ini kita akan membahas, kita akan belajar Mas ya bersama. Bersama, Sharing-sharing. Ya. Yaitu topiknya tentang pentingnya ikut organisasi sebelum kita itu mengabdi ke masyarakat Mas ya. Okay. Nah ini menurut saya adalah topik yang menarik terutama buat teman-teman yang sedang ikut organisasi. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menginspirasi kita juga Mas ya. Amin. Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat. Amin. Tentunya buat kita semua. Dan sebelum saya tanya lebih lanjut tentang pentingnya ikut organisasi sebelum mengabdi ke masyarakat nih Mas ya. Seperti biasa Mas, yuk minum jus dulu. Oke, siap. Jusnya ini dari Mak Jumbo Mas. Kalau saya rasa melon. Nah, saya alpukat ini. Alpukat ya. Yuk minum jus dulu Mas. Jusnya enak teman-teman ya. Bagaimana Mas Umar setelah minum jus Mak Jumbo? Menurut saya dengan kapasitas yang cukup besar ya, ini bisa tahan bagi orang yang ngelaan dalam berbicara. Okay. Ya itu ini cukup besar. Dan juga rasanya segar dengan buah asli ya kan. Iya, Mak Jumbo ya. Enak, mantep, asli, kuentel. Buat teman-teman yang haus silahkan beli jus Mak Jumbo nih Mas ya. Ya, langsung diorder karena ada 33 cabang di Kota Malang Mas. Oh, cukup besar ya. Iya Mas, tinggal cek di Google Maps langsung ketemu, klik langsung ketemu. Oke. Dan sebelum saya tanya lebih lanjut tentang Mas Umar nih, mungkin Mas Umar perlu perkenalan dulu nggak ya? Kayaknya teman-teman sudah kenal juga sama Mas Umar nih. Ya, cuma ya tentang pasti perlu. Pasti perlu Mas ya, oke. Ada beberapa orang yang memang nggak kenal mungkin sih. Silakan Mas. Baik, nama saya Muhammad Umar Hamdani. Saya asal dari Probolinggo, sekarang sudah semester 7.
Tempat tinggal di Malang di daerah Gasek. Gitu sih Mas Uman. Oke, daerah Gasek, Ya. daerah Pondokan Mas ya. Ya, daerah Pondokan tapi gak mondok ya. Gitu. Sebelahnya atau ya berarti sebelahnya Mas? Agak ya daerah sana. Oh, daerah Daerah ngekos ya berarti. Ngontrak. Oh, Lebih ngontrak. tepatnya ngontrak. Oke, lebih tepatnya ngontrak Mas ya. Oke, kalau boleh tahu Mas Umar ini asalnya mana? Asal Malang asli atau luar Malang gitu? Saya asalnya Probolinggo. Probolinggo. Ini ya cuma buat kuliah aja sih gitu. Sama organisasi. Pentingnya gitu. Siap. Begitu. Jadi masih Jawa Timur Mas ya? Nggak Masih jauh-jauh. Jawa Timur, masih Jawa Timur. Nggak dari Jakarta, Jawa Ya. Barat itu. Kalau pulang berarti sering gitu ke Probolinggo? Kalau pulang ya kalau memang ada waktu luang yang cukup banyak ya pulang. Kalau kangen rumah juga itu ya pulang. Pasti pulang. Ya. Naik bis? Naik sepeda motor sendiri sih. Oh, sepeda motor sendiri. Iya. Jadi bawa sepeda motor ke Malang gitu? Bawa sepeda motor ke Malang. Oke. Jadi mandiri Mas ya? Mandiri, mandi sendiri. Mandi sendiri. Oke. Dan buat teman-teman nih ya yang belum tahu siapa Mas Umar sebelumnya, beliau adalah ketua dari HMJ Sastra Inggris UIN Malang Mas ya. Ya. Pernah menjabat ya Mas Pernah ya. menjabat. Dan beliau sekarang menjabat sebagai ketua SEMA Fakultas Humaniora UIN Malang. UIN Malang. Nah, ini sebuah bintang tamu yang cukup spesial ya. Amin. Oke. Amin. Nah, ini pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan ke Mas Umar. Sebagai organisatoris nih Mas ya. Dulu Mas Umar itu sebelum ikut organisasi, sebelum menjadi ketua, emang pingin ikut berorganisasi atau cuma pingin ikut teman gitu Mas? Kalau dari saya sendiri, awal pertama kali itu saya ikut organisasi itu di IPNU PPNU MA Al-Ma'arif Singosari Malang. Jadi saya dulu di pas SMA Iya. ada ya IPNU PPNU itu yang nyebar pamflet dan juga memberikan sosialisasi per kelas. Nah di sana saya tertarik dan saya tanyakan kepada orang tua awalnya. Kira-kira saya ikut IPNU PPNU apa enggak? Ya karena notabene orang tua juga NU ya gak apa-apa, bagus gitu. Ya udah. Sehingga kalau minatnya awalnya dari saya sendiri, cuma ada legitimasi dari orang lain gitu ya, khususnya orang tua. Iya. Sehingga saya tambah oh ya udah ikut gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya awal dari diri saya sendiri karena ketertarikan terhadap visi dari organisasi itu dan sebagainya seperti itu. Tapi juga orang tua juga mendukung gitu Juga Mas. ya? mendukung. Kan biasanya ya mungkin di antara orang tua gitu ngapain sih ikut organisasi ya, gitu kan. Ya benar ini. Oke. Jadi sejak kapan Mas ikut organisasi tersebut? Sejak Awal tuh di MA Al-Ma'arif jadi sejak LSLTA MA Al-Ma'arif Singosari. Singosari Malang. Oke. Dulu pernah mondok berarti Mas? Pernah mondok. Pernah mondok dari SMP sama SMA mondok. Dari SMP sampai SMA ya, 6 tahun Mas ya? 6 tahun, lumayan. Luar biasa. Lumayan lama. Lumayan lama 6 tahun. Nah, kemudian setelah lulus Mas Umar ikut organisasi apa aja Mas? Pas kuliah, organisasi pertama yang saya ikuti ya Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Karena kan untuk masuk ke Omik juga itu di semester 3 awalnya. Iya. Karena daripada saya semester 1, semester 2 nganggur dan gak ngapa-ngapain ya, meskipun kegiatan UIN Malang cukup padat, cuma untuk aspek keorganisasian ya saya harus tetap ikut organisasi apapun itu. Ya, lagi-lagi sesuai sama minat dan bakat yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Gitu. Awalnya PMI, setelah itu di semester 3 saya ikut HMPS, dulu HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan, sekarang jadi HMPS Sastra Inggris. Ya lagi-lagi itu untuk melanjutkan apa ya pengalaman ataupun karir organisasi lah gitu. Iya Mas. Itu karena dibuka semester 3. Selanjutnya setelah HMPS 2 periode, yang pertama jadi anggota, yang kedua jadi ketua HMJ. Setelah itu demisioner selesai dan saya masih ngerasa butuh untuk tetap belajar di organisasi. Selanjutnya ya saya daftar sebagai anggota Senat dan terpilih sebagai ketua Senat Mahasiswa di sidang paripurna. Jadi PMI, HMPS sama SEMA itu di dalam kampus ya. Dalam kampus. Kalau di luar kampus ada Tanazaha, itu Ikatan Alumni Santri Zainul Hasan. Itu ya alumni organisasi pondok. Sama AMIPRO, Asosiasi Mahasiswa Islam Probolinggo, Orda. Orda.
gitu, kira-kira itu. Jadi kalau di total 5 organisasi Mas Umar ikuti ini. Iya. Ketambahan 1 yang SMA jadi 6. Iya, 6. Terus kalau Mas Umar mendefinisikan apa sih itu organisasi itu? Kan setiap orang pasti punya pendapatnya sendiri-sendiri Mas ya. Menurut Mas Umar itu apa sih Mas organisasi itu? Organisasi ya kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan organisasi itu. Pastinya setiap organisasi memiliki tujuan masing-masing, memiliki produk hukum masing-masing dan seluruh visi yang ada di organisasi itu. Nah, organisasi ya kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk menggapai tujuan organisasi tersebut. Jadi kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Itulah. Iya. Gampangannya organisasi seperti itu. Bagi saya seperti itu. Oke Mas. Jadi kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Mungkin kalau sederhananya itu kayak oh ya tujuannya main sepak bola. Ya udah gimana main sepak bola gitu ada striker, ada back, ada kiper kan gitu Mas ya. Ya, benar. Tujuannya apa? Mencetak gol. Gol dan menang. Oke. Istilahnya gitu Mas ya. Ya. Oke. Terus ketika seseorang itu sudah mengikuti organisasi Mas, sudah daftar lah istilahnya. Itu apa saja sih Mas yang harus dilakukan seorang organisatoris di awal masuk organisasi itu Mas? Pertama, pra untuk registrasi tadi ya bahasanya. Iya. Pra itu sebelum masuk ke organisasi, pertama tentukan atau temukan tujuan Anda. Anda ini mau ngapain sih gitu loh, mau membentuk karakter bagaimana atau memiliki tujuan apa. Nah, setelah itu tentukan organisasi mana yang memiliki visi dan tujuan yang sama dengan Anda, lalu baru daftar. Ya lagi-lagi semua orang memiliki motivasi masing-masing dan Iya Mas. di saat alasan dia masuk organisasi karena diajak teman, itu sayang sekali gitu loh. Untuk masuk organisasi cuma gara-gara diajak teman. Jadi alangkah baiknya untuk menentukan tujuan awal. Saya mau masuk organisasi A misalnya. Organisasi A memiliki tujuan bla 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 dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sesuai nggak sama diri kita? Di saat sesuai ya berarti aspek apa saja yang perlu diperlui dalam organisasi itu. Contohnya misalnya saya memiliki tujuan untuk public speaking. Nah, di saat organisasi itu mengadakan suatu rapat ataupun agenda atau diskusi ya upayakan untuk bersuara meskipun salah, nggak apa-apa. Karena kan tujuan awal untuk melatih public speaking. Siap. Berani nggak bicara di depan umumnya. Itu lagi-lagi organisasi cuma wadah yang menentukan kalian mendapat benefit apa dari organisasi, itu kembali kepada dirinya masing-masing gitu. Siap Mas ya. Jadi wadah belajar ya Wadah belajar. bagi kita semua. Yang aslinya nggak pinter public speaking jadi Ya, pinter gitu. ya. Emang Benar. sulit Mas kalau kita ngomong di depan orang banyak. Kalau nggak terbiasa itu emang sulit. Biasa, gitu. ya. Belum ngomong itu udah kepikiran. Takut salah. dan Takut sebagainya. salah. Ya, Ya. benar. Sebenarnya kayak presentasi di kelas gitu Mas ya. Sebenarnya udah hafal gitu. Cuma ketika ngadepin Ngadepin orang banyak. itu udah kayak blank gitu. Iya, grogi dan sebagainya. Grogi ya. dan sebagainya. Ya, benar. Oke. Jadi sebelum mengikuti organisasi Mas ya, terutama buat seseorang yang mau ikut organisasi harus punya tujuan. Tujuan. Apa sih yang mau diraih atau apa sih yang mau didapat ketika mau Ikut organisasi. tersebut. Ya, benar. Jadi tentukan tujuannya teman-teman ya. Apa tujuannya ingin belajar? Tujuannya ingin Cari sensasi. mencari sensasi Banyak, atau kan? tujuannya ingin mencari jodoh? Boleh. Beda-beda. Iya, semua tujuan itu sah. Sah Mas ya. Sah saja, gak apa-apa. Oke. Lanjut Mas. Tadi kan saya sudah tanya apa itu organisasi, terus apa saja yang harus dilakukan seorang ketika mau ikut organisasi. Nah, sekarang apa Mas pengalaman terbaik Mas Umar nih sebagai ketua? Nah, pengalaman terbaik Mas Umar ketika ikut organisasi itu apa saja Mas? Mungkin bisa disebutkan ke teman-teman nih. Tentunya pasti dalam lika-liku kehidupan bahasanya kan. Iya. Entah itu kehidupan nyata di bermasyarakat ataupun kehidupan yang berorganisasi, pasti memiliki baik buruknya ataupun pengalaman yang menyenangkan dan juga menyakitkan. Dan itu harus siap untuk dihadapi oleh orang yang ikut organisasi. Karena lagi-lagi organisasi adalah replika dari kehidupan yang mana ya ini simulasi lah untuk berkehidupan. Karena bertemu dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain, itu yang menyebabkan bagi saya itu hal yang baik, hal yang menjadi pembelajaran yang cukup penting bagi kehidupan. Bagi saya pengalaman terbaiknya itu ya bertemu dengan orang-orang yang beda pemikiran,
yang memiliki tujuan yang sama cuma metodenya berbeda, itu cukup untuk memperkaya pikiran kita. Di saat kita bertemu dengan orang yang sama-sama saja dan ya persis lah metodenya seperti itu, tujuannya sama seperti itu, maka pemikiran kita gak akan berkembang. Nah, di organisasi, apalagi pas jadi pengurus misalnya ya, Iya. di rapat yang itu dihadiri oleh banyak pengurus dengan otak yang berbeda, dengan pikiran yang berbeda, ada dialektika ataupun komunikasi yang itu menyebabkan saya harus tetap mendukung statement apa yang saya bawa. Nah, dari sana kita terpantik untuk terus-terusan berpikir saya harus tetap mempertahankan pendapat yang saya miliki. Nah, itu bagi saya pengalaman yang paling berharga itu. Saya bisa bertemu dengan orang lain yang berbeda pikiran dan menyebabkan kita tuh semakin mikir untuk mempertahankan pikiran kita. Itu sih bagi saya. Pendapat kita gitu Mas. Pendapat kita itu. Ya, Itu jadi yang pengalamannya. misal pendapatnya Mas Umar beda dengan saya nih. Saya berpendapat ini, Mas Umar berpendapat itu Ya. gitu. Nah, itu ya berbeda pendapat itu berarti wajar Mas ya? Wajar. Itu wajar. Karena kan kalau misalnya sama ya Gusti Allah menciptakan kita berbeda-beda, sidik jari kita beda-beda, masa Iya. pikiran kita sama aja gitu. Nah, itu. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya, semua pasti ada perbedaan. Oke. Tidak masalah. Dan situ yang nikmatnya di organisasi Nikmatnya itu Mas di ya? organisasi itu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, pengalaman terbaik ketika kita mengikuti organisasi itu kita bisa bertemu banyak orang dengan pemikiran berbeda-beda. Nah, untuk pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih Mas, ini dari diri saya sendiri sih. Pengen tanya ke Mas Umar. Nah, kebetulan kan kemarin saya itu terpilih menjadi ketua KKN Mas. Nah, dari ketua KKN tersebut kan kalau menurut saya juga merupakan suatu organisasi, Ya. walaupun bukan organisasi yang formal gitu Ya, Mas. ya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi yang lain gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana Mas cara menghandle anggota agar proker yang kita rencanakan itu bisa berjalan semua gitu. Menurut Pak Usmar bagaimana Mas? Semua orang pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ini lagi-lagi saya disclaim bahwasanya ini gaya kepemimpinan yang saya pakai. Iya. Bisa jadi ini cocok atau tidak. Nah, kalau dari saya, yang pertama pemimpin itu bukan seorang yang diktator untuk apa yang diinginkan oleh pemimpin harus dilaksanakan. Karena kan pemimpin ya fungsinya untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Sehingga pemikiran itu bisa dipadukan ataupun bisa dikolaborasikan dan sebagainya. Di saat ada perbedaan pendapat yang ada di dalam organisasi itu, seorang pemimpin harus dapat bijak dalam menentukan keputusannya terhadap dua hal atau dua pendapat yang berbeda-beda. Contohnya, si A pingin prokernya banyak Iya. karena untuk menunjukkan eksistensi dan sebagainya. Yang satunya prokernya sedikit ya karena gak usah muluk-muluk lah gitu. Kita ketemu dengan masyarakat, bahwasanya masyarakat lebih pintar daripada kita juga misalnya seperti itu. Yang perlu diambil pemimpin ya bagaimana dua pendapat yang berbeda ini bisa dipadukan sehingga yang pendapat si A menerima dengan baik dan legowo sehingga dia tetap berproses dalamnya, yang B juga seperti itu. Ya salah satu jalan tengahnya yaitu ya udah kita jangan banyak-banyak, jangan sedikit-sedikit gitu loh. Iya. Nah, atau metode yang digunakan kita gunakan metode yang dimiliki oleh pendapat B. Jadi apa yang dilakukan kita ke masyarakat tuh kita hanya menjadi apa ya? Kita punya pemikiran seperti ini loh, Pak, Bu. Pripun jenengan. Itu kan menyebabkan masyarakat tidak merasa oh ya udah gak apa-apa. Kok kalau misalnya pemikirannya kayak semacam ini kok kamu sik mahasiswa sik kecil kok sok-sokan mau ngatur bla 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 sebagainya. Iya. Nah, dengan itu kan berarti kan ada esensi, ada eksistensi, ada tujuan, ada pikiran, ada pemikiran, ada konsep, ada yang penerapannya. Nah, dua hal ini yang perlu untuk diperhatikan sehingga metode mana yang lebih cocok dan tujuan atau pendapat mana yang lebih cocok untuk digunakan, konsep mana kayak gitu. Jadi yang penting bagaimana pemimpin bisa memadukan dua hal yang berbeda ini. Bagi saya seperti itu. Seorang pemimpin harus bisa bijak dalam menentukan keputusan dengan berpikir kritis aspek apa yang bisa diambil, mana aspek apa yang harus ditolak untuk
berjalannya organisasi yang lebih baik, seperti itu sih. Jadi bagaimana pemimpin dalam mengambil pendapat-pendapat yang berbeda, dan bagaimana pemimpin bisa menghargai anggotanya, itu sih yang terpenting bagi saya untuk menjadi pemimpin. Jadi bisa menghargai anggota dan dapat menerima semua masukan, semua pendapat dari anggota dan dipadukan menjadi satu. Itu tugasnya pemimpin, Mas ya. Pemimpin seperti itu. Tapi walaupun kalau ngomongnya enak, Mas. ya emang. Penerapannya ini loh masih kurang saya susah. gitu. Penerapannya susah. Ya susah bukan berarti mustahil juga itu. Iya. Karena kan walaupun kita tahu materinya ini gitu kan, ketika di lapangan itu berbeda ya juga. Kalau nggak jam terbangnya tinggi ya tetap saja gitu. Saya. Jadi tetap berproses harusnya tetap pemimpin, Mas ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, kalau kita menjadi pemimpin kita harus bisa menerima semua pendapat dari anggota, dan bagaimana anggota tersebut juga nggak merasa kayak pendapatku nggak dipakai kayak gitu, Mas ya. Ya, benar. Oke, siap-siap, Mas. Luar biasa, Mas. Dan selanjutnya, Mas, kalau pengalaman saya, Mas ya, dulu ketika menjadi ketua kelas nih, Mas ya. Ketua kelas juga merupakan organisasi, Mas ya. Ya, begitu yang sama. Nah, itu kan ada anggota yang aktif dan pasif. Nah, bagaimana cara menyikapi anggota yang aktif dan pasif, Mas, biar terwujud suatu tujuan organisasi tersebut gitu? Oke. Apakah anggota harus aktif saja atau anggota harus pasif atau gimana, Mas, menurut Mas Umar? Bagi saya sebagai pemimpin kan gini, di saat melihat anggota yang pasif pastinya ngerasa kayak ya jengkel dan juga marah. Cuma lagi-lagi itu jangan sampai menyebabkan anggota pasif itu merasa disingkirkan, sama itu. Iya. Caranya adalah bagaimana Anda melihat potensi yang dimiliki anggota pasif ini dan dikembangkan sesuai dengan bakatnya. Bisa jadi anggota ini menjadi pasif dikarenakan apa yang dia miliki atau potensi yang dimiliki itu tidak sesuai dengan tempat ataupun divisi yang diberikan kepada dia, sehingga dia pasif. Nah, seorang pemimpin harus bisa mendengarkan aspirasi mereka untuk mengetahui kenapa sih kamu pasif gitu loh. Maksudnya kenapa kok gak aktif gitu loh, kenapa ada masalah apa, entah dia masalah keluarga ataupun masalah yang di luar organisasi itu, sehingga pemimpin harus bisa untuk membantu dia dalam itu. Contohnya kalau misalnya ada masalah keluarga, kita bisa bantu apa? Yang penting kan ya udah gak apa-apa, job deskmu saya handle dan sebagainya. Itu kan turut termasuk membantu permasalahan dari anggotanya. Kalau untuk aktifnya lagi-lagi kita harus ketahui kenapa kok dia pasif, akar permasalahan di mana. Sehingga itu yang menyebabkan dia tuh ngerasa kok aku pasif tapi kok masih dihargai ya sama anggota yang lainnya. Sehingga mau nggak mau ya udahlah, karena mereka masih menghargai saya harus tetap berjuang untuk tercapainya tujuan organisasi ini. Gitu. Jadi gak selamanya orang yang dianggap pasif itu dia gak ngapa-ngapain. Bisa jadi dia mendukung kerja-kerja organisasi tapi gak dilihat orang. Misalnya dia gak pernah datang ke rapat tapi dia tetap turut dalam memikirkan konsep acara dan sebagainya, seperti itu. Jadi jangan sampai sebagai anggota organisasi kita gampang menarik kesimpulan bahwasanya orang ini pasif, orang ini aktif dan sebagainya. Toh juga standarisasi atau indikator keaktifan itu kita nggak tahu. Iya, Mas. Apakah yang paling aktif yang sering bawa mic ataupun sering angkat-angkat, sering bersih-bersih dan sebagainya, kan toh kita nggak tahu juga. Gitu sih bagi saya gitu. Jadi kita harus tahu kenapa kok alasan kok pasif. Alasannya dia kok pasif kenapa. Tapi kalau terlalu aktif juga nggak baik. Gak baik. Bisa jadi ketuanya ini yang Ya, ketuanya harus lebih sedikit mengurangi keaktifannya biar anggotanya merasa kayak ketuanya agak gak aktif itu loh, saya harus mengambil alih seperti itu. Misalnya nggak masalah. Siap. Seperti itu. Dan ketua kan pasti punya ciri karisma sendiri-sendiri, Mas. Nah, kalau saya lihat Mas Umar ini ya juga punya ini. Saya ngomong ini rada gimana gitu. Oke. Itu emang bisa terbentuk karena itu tadi pengalaman jam terbang juga, Mas ya. Itu juga bisa ya kayak kita melihat kiai gitu kan, udah lihat aja kayak gimana gitu. Redek misalnya. Dan redek.
Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah ini ada istilah mengabdi Mas. Nah, apakah organisasi ini bisa menjadi wadah belajar buat mahasiswa sebelum mengabdi ke masyarakat gitu Mas? Sebenarnya kan kalau di masyarakat kita seperti yang tadi disampaikan Mas Umar, kita hidup bermasyarakat, berbeda adat, budaya, dan orangnya juga berbeda. Nah, itu apakah bisa menjadi wadah, Mas? Ya, lagi-lagi organisasi adalah replika ataupun kampus adalah replika dari kehidupan bermasyarakat nanti. Di saat kita di kampus hanya diam saja, tapi ya interaksi terhadap sosial yang ada di kampus juga semakin rendah atau sedikit. Iya. Namun lagi-lagi indikator keberhasilan Anda di masyarakat kelak juga nggak bisa secara paten. Maksudnya yang aktif di kampus bakal aktif di masyarakat dan sebagainya. Cuma ini untuk wanti-wanti. Biar nanti gak kagetan di masyarakat, ya silahkan sering berinteraksi di luar itu, di kampus ataupun nanti di minimal di tempat kosnya, tempat kontrakannya, bagaimana bersosialisasi dengan tetangga dan sebagainya. Itu bagi saya organisasi bisa untuk menjadikan wadah untuk belajar bermasyarakat. Ya salah satu contohnya ya itu dengan berbeda pikiran, berbeda suku, apalagi di kampus juga kan banyak orang yang dari Jakarta, ada yang dari penjuru Indonesia, dari Kalimantan, dari Sumatera dan sebagainya. Berbagai suku dan budaya itu yang memiliki ciri khas masing-masing. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana seorang organisatoris bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dalam skup yang lebih kecil ataupun dari lingkup yang lebih kecil. Contohnya organisasi. Nah, organisasi kan cuma kecil itu, belum di masyarakat. Nah, minimal ini jadikan wadah untuk pembelajaran kita bagaimana nanti kelak di masyarakat. Kalau misalnya ada pendapat A, ada pendapat B, oh nanti kira-kira di masyarakat bakal ada seperti ini juga, ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tinggal kita menentukan ini mana sih yang cocok, atau kira-kira oh saya pernah belajar di organisasi, pernah bertemu dengan orang tipe seperti ini, jadi kan nggak kaget. Nggak kaget. Nah, seperti itu, jadi wadah organisasinya seperti itu. Berbeda itu. Itu cukup. Berbeda orang, berbeda karakter, berbeda mungkin berbeda agama juga. Nah kita juga harus bisa saling menghormati. Menghormati. Oke. Dan selanjutnya Mas ya, ini pertanyaan yang mungkin Mas Umar impikan di kemudian hari. Nah, cita-cita Mas Umar itu ketika lulus dari UIN Malang itu pingin menjadi apa Mas? Lagi-lagi cita-cita ini kayak kita biasanya ya. Dulu pas masih SD kita pingin jadi astronot. Kita pingin jadi polisi, tentara dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kita akan menemukan sebuah fenomena yang itu akan mengubah cita-cita kita. Contohnya saya selama di organisasi awalnya cuma ingin menjadi orang yang bermanfaat lah awalnya. Awalnya itu. Setelah berjalannya waktu dengan melihat sistem yang ada, kebutuhan yang ada di masyarakat dan sebagainya, cita saya seiring berjalannya waktu berubah. Yang paling baru, cita paling baru ini saya ingin menggeluti di bidang pendidikan. Entah itu di kementerian ataupun di perwakilan rakyat. Saya ingin memperbaiki ataupun membenahi aspek yang saya rasa kurang di aspek pendidikan. Karena melihat pas saya jadi pengurus juga bagaimana seorang mahasiswa yang itu diwadahi oleh kampus untuk belajar dan sebagainya, terkadang saya sering mendengar curhatan bahwasanya mereka gak paham terkait materi yang ada di kampus dan sebagainya. Sehingga yang terpenting yaitu metode. Di saat saya sharing dengan dia agak sedikit paham dengan sebagainya. Yang terpenting kan berarti metodenya. Iya Mas. Atau bisa jadi dia paham karena yang jelaskan masih sepantaran atau masih dekat umurnya, karena paham dengan itu. Sehingga cita-cita saya pasca kuliah ya pingin itu, intinya bergelut di dunia pendidikan. Siap. Seperti itu. Intinya juga pingin mengabdi Mas ya. Mengabdi, lagi-lagi mengabdi. Lagi-lagi mengabdi. Ya semoga cita-cita Mas Umar tercapai. Amin. Mungkin bisa jadi DPR Mas, atau juga ya minimal bisa memberikan apa ya, istilahnya bisa berkontribusi buat rakyat, aspirasi rakyat itu bisa terwujud. Amin. Gitu Mas. Amin. Karena banyak kan
mungkin yang belum terwujud gitu. Ya. DPR nih, DPR. Ya. Stigmanya seperti itu. Stigmanya gitu. Dan pertanyaan terakhir Mas ya, mungkin Mas Umar bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman sahabat Salam Motivasi Podcast yang sedang menonton video ini biar semangat gitu Mas berorganisasi gitu. Apa saja Mas mungkin bisa disampaikan? Dari saya ya mungkin kalau misalnya disebut organisatoris juga kayaknya terlalu tinggi gelar itu kepada saya gitu. Terlalu tinggi. Iya, jadi kayaknya ya yang penting kalau dari pengalaman pendek saya, Anda berorganisasi ini lagi-lagi organisasi itu cuma wadah mati, benda mati yang mana untuk dihidupi oleh pengurusnya dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Di saat Anda memiliki ekspektasi tinggi terhadap organisasi, tapi Anda pas masuk organisasi gak ngapa-ngapain, ya sama aja. Sama aja. Anda pingin belajar public speaking, pingin berani bicara di depan umum, pingin berpikir kritis dan sebagainya, tapi kita leyeh-leyeh gitu di organisasi itu, ya kan percuma. Karena semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Apa yang Anda tuju, ya Anda harus juga berusaha untuk menerapkan itu. Jangan sampai Anda memiliki tujuan tinggi dalam organisasi tapi gak ngapa-ngapain. Itu yang menyebabkan nama organisasi jelek ya gara-gara itu. Ada ekspektasi tinggi dan ternyata orang-orangnya gak ngapa-ngapain dan sebagainya. Itu ya, itu yang dihindari. Ya untuk semangat organisasi hal baik. Misalnya ada hal buruknya dan lain-lainnya itu ya itu wajar karena organisasi tempat kita belajar. Kalau misalnya gak salah ya gak afdol. Karena kalau misalnya kamu bener tok berarti kan gak pernah belajar. Gak pernah belajar. Belajar gak masalah salah. Bagi saya seperti itu. Oke, cukup Mas ya? Cukup. Oke, terima kasih Mas ya atas waktunya. Ya, siap. Telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Salam Motivasi. Mungkin di lain hari kita bisa podcast lagi dengan topik yang berbeda Mas ya. Amin. Oke, dan terima kasih teman-teman telah menonton video podcast Salam Motivasi sampai selesai dan sampai jumpa di video podcast berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.